you did last summer, just like to be there no other. I know what you did last summer, tell me where you've been. I know what you did last summer, look me in the eyes, my lover. I know what you did last summer, tell me where you've been. Bikin kepo. Nah, lanjut lagi tadi ngomong masalah pasca operasi, kan ini salah satu pengobatan ketika orang terkena penyakit jantung adalah pasang ring jantung. Iya. Nah, Mas Fefe ini udah melakukan pasang ring jantung sudah berapa lama? 3 tahun ya? Kalau tidak salah. 3 tahun. Nah, ada 2013 perubahan ya, nggak sih, Mas, Mas, ya? ketika beraktivitas sebelum pasang dan sesudah pasang ring jantung? Perubahan sih nggak ada ya, sama juga seperti sebelum saya juga kateter itu juga dokter bilang juga dengan setelah kateter itu 90% kegiatan saya juga masih normal. Kaget juga memang sih ya, kok bisa gitu, mungkin karena memang atlet jadi banyak ya pembuka ke aliran ke jantung itu mungkin yang membuat saya masih bisa normal. Nah, Faktor turunan gitu nggak ada kan ya, Mas? memang ayah saya juga meninggalnya juga karena jantung. Oh, gitu. Ayah saya. Oh, berarti ada faktor turunan ya, Dok, jadi, ya. Oke. Jadi setelah itu operasi selesai, seminggu berikutnya saya di treadmill normal. Setelah itu dokter bilang olahraga aja lagi silakan. Jadi sekarang juga normal Oh, olahraga. jadi tidak ada perubahan Nggak ada sama sekali. sebelum dan sesudah pasang ring jantung. Iya, Oke. nggak ada sama sekali. Ini buat Mas Fefe sama dokter. Kalau misalnya ngomongin yang namanya operasi jantung, katanya si aduh bikin kantong jadi jebol. Ini pemirsa Mahal, betul. mahal. Nah, kalau kita bicara soal biaya, dokter dan juga Mas Fefe gimana? Boleh di-share nggak sama pemirsa? Jadi mengenai biaya jantung memang mahal, terutama kalau untuk pasang ring atau bypass. Pengobatan memang dibagi 3 ya. Pertama adalah obat-obatan, kalau masih memungkinkan dengan obat-obatan bisa dipakai. Dan kedua, obat-obatan tidak mengatasi keluhan atau gejala, bisa digunakan pemasangan ring atau lakukan operasi bypass. Oke. Yang menarik dengan Bapak PP ini memang menarik ya, dia dilakukan treatment hasilnya baik, tapi ternyata ada sumbatan 95%. Iya. Memang treatment mempunyai akurasi lebih kurang 70%. Jadi angka kesalahan treatment lebih kurang 30%. Orang yang dilakukan treatment hasilnya baik belum tentu memang baik. Biasanya kalau ada keluhan, kemudian mempunyai faktor resiko yang jelas, merokok atau kolesterol tinggi, bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan atau CT scan atau kateterisasi seperti Pak PP yang dilakukan. Oke, nah Mas Fefe, ketika perubahan tidak berubah begitu ya, pasca operasi, pada saat operasi itu apa sih, ada pantangan kah ketika selesai Operasi pasang ring gitu. begitu? Ya paling mungkin pola hidup aja ya, pola hidup ya itu mungkin makanan seperti tadi dikatakan Pak Dokter ya, konsumsi yang namanya minyak-minyak itu juga sekarang mungkin sudah sama sekali enggak ya. Oh, minyaknya udah enggak? Masih, tapi itu dengan Dihindari. enggak, Oke. saya pakai olive oil ya, olive oil. Jadi memang udah masakan rumah aja gitu. Kalau yang mau goreng-gorengan di luar juga agak mikir-mikir. Terus juga terutama kayak makan makanan yang ya berkaitan dengan jeroan-jeroan, ya daging berlemak segala macam itu udah saya kurangin. Jadi banyakkan sekarang bakar-bakaran dan rebus-rebusan. Terus juga tidur juga ya, kalau saya sih sekarang lebih banyak normalnya di bawah jam 12 ya. Karena itu juga pengaruhnya juga sangat besar ya, kalau emang tiba-tiba saya aktivitas di paginya harus cepat langsung bermain bola, berolahraga, melatih, itu kan langsung memacu detak jantung supaya langsung cepat ya. Jadi itu yang saya cegah. Oke, nah usai jeda ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Iya, dengan dua narasumber kita. daripada biaya mahal mengeluarkan uang untuk biaya operasi jantung, mending kita hindari penyakit Betul, jantung. Gimana dijaga caranya? kesehatan, ya. Nantikan jawabannya sesaat lagi, tetap di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo.